Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, terima kasih atas kesempatannya kepada Anda semua yang telah mau membuka video penjelasan dari materi kita pada hari ini. Nah, sebelum saya ingin membahas materi kita selanjutnya, yaitu tentang konsep pH, ya. Maaf, bukan konsep pH. Derajat keasaman pH. Nah, saya ingin memastikan kepada Anda semua kalau nanti setelah selesai saya jelaskan materi tentang derajat keasaman ini, saya harap adalah keaktifan daripada Anda semuanya untuk memberikan komentarnya. Kalau memang eh, gampang saja sebenarnya seperti biasanya, kalau memang paham atas apa yang saya jelaskan, saya harapkan ada diketikkan di dalam kolom komentar, katakanlah paham. Nah, kalau misalnya tidak paham, bilang juga tidak paham. Apa yang ingin yang tidak dipahami, biar saya jelaskan kembali lagi, kita diskusikan dalam kolom komentar, ya. Jadi tidak diam-diam saja. Jadi saya juga tahu kalau misalnya kalian semua sudah membuka video penjelasan yang saya buat ini, ya. Jadi saya harapkan keaktifannya kepada kalian semuanya. Oke, baik. Eh, kita lanjutkan ya pertemuan kita pada hari ini yang kita membahas tentang derajat keasaman atau yang disimbolkan dengan pH. Nah, jadi konsep pH ya dari uraian untuk tetapan kesetimbangan air ya. Kemarin kita sudah ada membahas tentang uraian tetapan kesetimbangan air. Dapat disimpulkanlah bahwa besarnya untuk konsentrasi keasaman atau konsentrasi H positif dalam suatu larutan itu merupakan salah satu ukuran untuk menentukan tingkat keasaman suatu larutan. Ya, jadi sebagai patokan untuk mengukur derajat keasaman atau tingkat keasaman itu adalah konsentrasi H positifnya. Ya, jadi sekali lagi sebagai patokan untuk mengukur suatu larutan itu dikatakan asam atau tingkat keasamannya seberapa besar. Nah, yang menjadi patokan itu atau yang dihitung itu adalah konsentrasi H positifnya, ya. Nah, jadi untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan, nah ada ilmuwan Denmark pada tahun 1910 yang bernama Soren Lautis Sorensen. Dia memperkenalkan bahwa suatu bilangan yang sederhana di mana bilangan ini diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H positif. Ya, hasil log konsentrasi H positif. Nah, jadi bilangan ini kita kenal dengan sebutkan skala pH. Jadi harga skala pH ini berkisar antara 1 sampai 14. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa jika air dalam keadaan netral dia memiliki pH itu sama dengan 7. Sementara kalau misalnya pH lebih kecil daripada 7 itu dikatakan dia bersifat asam, dan kalau misalnya pH-nya lebih besar daripada 7 dia dikatakan bersifat basa. Berarti lebih kecil daripada 7 itu sampai berapa? Sampai 1, ya. Tidak ada 0, atau minus, tidak ada. Jadi 1 sampai 7 atau 1 sampai 6,9 sih ada, koma-koma ada, tapi minus tidak ada ya. 1 sampai 0,1 mungkin bisa ada ya, 0,1 sampai 6,9. Sementara kalau basa itu ada antar 7,1 sampai 14, ya, tidak lebih dari 14. Nah, jadi rumus untuk mengukur pH atau skala pH itu adalah pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Nah, karena yang kita ukur di sini adalah derajat keasaman atau pH, ini jadi patokannya sebenarnya adalah pH ini ya, H konsentrasi H positif. Tapi kita juga bisa mengukur derajat kebasaan, tapi kita gantilah pH-nya menjadi pOH, karena yang menandakan suatu larutan itu basa adalah konsentrasi OH negatifnya kan gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah kebalikan daripada si H positif, yaitu OH negatif. Jadi pOH bisa kita buat ya, bisa kita buat rumusnya konsentrasi atau pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH negatif, ya. Nah, bisa. Nah, jadi sedangkan bagaimana hubungan antara pH dengan pOH?
Karena kemarin kan kita sudah menuliskan bahwa tetapan kesetimbangan air itu sama dengan hasil kali konsentrasi antara H positif dengan OH negatif. Jadi jika kita berikan KW itu sama dengan min log KW, sementara H positif adalah min log H positif dan OH negatif adalah min log OH negatif, ya. Nah, jadi didapatlah PKW itu sama dengan pH ditambah pOH. pH ditambah pOH, ya. Berarti nilainya itu adalah PKW-nya sama dengan 14. pH ditambah pOH sama dengan 14 atau PKW sama dengan 14. Ingat ya, pada suhu kamar ya, atau 25 derajat Celcius. Kalau suhunya direndahkan atau suhunya dinaikkan, maka jadi berbedalah dia, ya. Nah, jadi dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa untuk larutan yang bersifat netral itu tadi, nilai konsentrasi H positif dengan konsentrasi OH negatif itu sama, maka pH dan pOH-nya juga sama, nilainya sama dengan 7. Sementara untuk larutan yang bersifat asam itu kalau konsentrasi H positifnya itu lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi OH negatif. Nah, nilainya itu adalah pH-nya lebih kecil daripada 7, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Sementara kalau misalnya pH-nya lebih besar daripada 7 atau larutannya bersifat basa, itu karena konsentrasi OH negatifnya lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi H positif, atau konsentrasi H positifnya lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi OH negatif. Ya, jadi karena pH dan konsentrasi ion H positif itu dihubungkan dengan tanda negatif, maka makin besar konsentrasi ion H positifnya, maka makin kecillah nilai pH-nya, ya. Dan karena bilangan dasar dari logaritma itu adalah 10, maka larutan yang nilai pH-nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan ion H positif sebesar 10 pangkat N. Jadi contoh nih, jika konsentrasi ion H positifnya itu 0,01 m, ini kan kalau misalnya kita pangkatkan jadi 10 pangkat kan 10 pangkat negatif 2, ya. Nah, maka ini kalau misalnya kita pH min log kan, min log 0,02 atau min log 10 pangkat negatif 2, ya, negatif log 10 pangkat negatif, maka angka 2-nya lah diturunkan. Jadi itulah nilai konsentrasinya sama dengan 2. Jadi gampang nih sebenarnya, ya. Nah, contoh yang kedua nih, 0,001. Ya, berarti ini kalau misalnya kita pangkatkan 10 pangkat negatif 3, ya. 10 pangkat negatif 3. Jadi min log 10 pangkat negatif 3. Jadi negatif log 10 pangkat negatifnya dimatikan, tinggallah angka 3-nya. Itulah nilainya. Jadi gampang ya untuk menghitungnya. Bagaimana kalau misalnya 10 pangkat positif? Nah, jadi kalau misalnya dia positif, ya diturunkan jadi negatif. Ya. Nah, ya seperti itu, ya. Nah, jika dapat disimpulkan makin besar konsentrasi ion H positif, maka makin kecil pH-nya, itu kesimpulannya. Kemudian untuk larutan dengan pH yang sama dengan 1, ya, adalah 10 kali lebih asam daripada larutan dengan pH sama dengan 2. Ya, pH sama dengan 1 itu berarti 10 kali lebih asam daripada larutan dengan pH yang sama dengan 2. Apalagi kalau misalnya kita hitung kalau pH-nya dari 5, pH 5 kan sudah dikatakan asam kan, karena lebih kecil daripada 7. Berarti dibandingkan 1 dengan 5, sudah berarti udah berapa, 105, ya, 5 nolnya. Kalau 5 nolnya berapa tuh? 100.000 kali lebih asam berarti dibandingkan dengan pH yang sama dengan 5, ya. Nah, luar biasa. Bisa terlalu asam pun kalau misalnya kita cicipi, lidah kita bisa terbakar, ya, bisa korosif atau lidah kita terbakar itu. Nah, itu untuk pengenalan konsep pH. Sekarang kita melihat bagaimana cara pengukuran pH, ya. Untuk menentukan pH, suatu larutan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama kita bahas di sini adalah dengan menggunakan beberapa indikator. Nah, apa itu indikator? Indikator itu adalah asam organik lemah. Perhatikan ya. Indikator itu adalah asam organik lemah atau basa organik lemah. Nah, dan dia dapat berubah warna, di mana dia memiliki rentang pH atau rentang harga pH yang tertentu.
Ya, jadi saya ulangi, ini harus kalian pahami, indikator itu adalah asam atau basa organik lemah yang dapat berubah warna karena memiliki rentang pH tertentu. Ya, jadi harga pH suatu larutan itu dapat diperkirakan dengan menggunakan trayek pH indikator. Ya, jadi indikator ini memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda. Ingat ya, trayek pH yang jelas antara 0 sampai 14 ya. Nah, daerah irisan pH larutan ya. Jadi contoh suatu larutan dengan bromtimol biru, indikator bromtimol biru, eh, harga trayek pH-nya itu antara 6 sampai 7,6. Nah, dia itu berwarna biru. Sementara untuk indikator fenolftalin, ya, fenolftalin itu nilai trayek pH-nya antara 8,3 sampai 10. Nah, ini masih dia tidak berwarna. Kemudian, maka jika pH larutan itu adalah 7,6 sampai 8,3, hal ini disebabkan jika bromtimol biru berwarna biru, berarti pH larutan lebih besar dari 7,6. Dan jika dengan fenolftalin tidak berwarna, berarti pH larutan kurang dari 8,3. Nanti ada sini contohnya. Susah kita kalau misalnya nggak memperhatikan contohnya ya. Itu contoh ya. Nah, coba nih perhatikan. Kita lihat untuk bromtimol biru. Nah, diperhatikan warnanya nih, ya. Kalau dia itu pH-nya, misalnya kita larutan ya, larutan yang tidak kita ketahui berapa nilai pH-nya. Kita teteskanlah indikator bromtimol biru. Kemudian muncullah dia warna kuning. Ya, kemungkinan besar berarti pH-nya itu adalah 6. Nah, gitu cara menentukannya, ya. Nah, kalau misalnya dia warnanya hijau pekat ya seperti ini di tengah-tengah, ini agak ke ujung dia sudah agak hijau kebiruan ini. Nah, kalau misalnya memang dia hijau, benar-benar hijau pada saat diteteskan dengan bromtimol biru, berarti nilai pH-nya itu tuh 7. Nah, begitu cara melihatnya. Nah, contoh kalau fenolftalin, kita teteskanlah suatu larutan yang kita tidak tahu berapa nilai pH-nya, kita teteskan indikator fenolftalin, ternyata tidak ada perubahan warna, berarti pH-nya masih 8 ya. Nah, kemudian kita teteskan lagi kepada larutan yang lain, ternyata berubah warnanya menjadi warna merah, merah rose atau merah keunguan atau merah lembayung namanya. Nah, berarti nilai pH-nya itu kemungkinan adalah bernilai 10. Begitu maksud daripada contoh yang di atas tadi ini, ya. Tapi di atas ini dibuat satu larutan itu menggunakan 2 atau 3 tiga indikator. Nah, nanti seperti itu dia. Kalau soal pun nanti seperti itu. Jadi salah satu indikator, misalnya indikator timol biru, trayek indikatornya itu 1,1 sampai 2,9 gitu. Kemudian bromfenol biru, trayek pH itu antara 3 sampai 4,5 misalnya. Nah, kalau misalnya diteteskan dengan timol biru, ternyata warnanya itu adalah warna kuning. Sementara kalau diteteskan dengan bromfenol biru, ternyata juga warna kuning. Maka berapakah nilai pH-nya? Nah, seperti itu dia. Berarti kan di antara 2,5 sampai 3. Nah, di antara itulah nilai pH-nya. Jadi begitulah cara penentuan untuk dengan menggunakan indikator ya. Yang kedua, menggunakan indikator universal. Nah, ini beda lagi nih. Ini alat ya. Jadi indikator universal ini pH suatu larutan juga dapat ditentukan dengan menggunakan indikator universal. Nah, indikator universal ini adalah campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Jadi, warna-warna indikator universal dengan pH-nya masing-masing nih. Kalau misalnya dia merah berarti pH-nya 1, merah lebih muda pH-nya 2. Kalau misalnya dia ungu tua bisa jadi dia pH-nya 12, 13, atau 14 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, itu indikator universal. Kemudian yang paling gampang digunakan di laboratorium itu adalah pH meter. Jadi ini dia seperti termometer dicelupkan. Ya, ini larutannya, ini alatnya, ya, ini elektrodanya, ditinggal dicelupkan nanti muncul di sini nilai pH-nya 2,3, 3,4 ya. Jadi lebih lebih pas lah kira-kira untuk perhitungan pH-nya. Jadi
ketelitiannya lebih tinggi nih. pH meter adalah alat yang untuk pengukuran pH dengan ketelitian lebih tinggi atau yang sangat tinggi. Jadi ini lebih pas pengukuran suatu larutan. Jadi kita misalnya mengukur kan asam jeruk nipis, kan ini cukup asam kan. Nah, kalau misalnya kita ukur dengan ini, kita tahu berapa tingkat keasamannya, berapa nilai pH-nya, apakah 2, apakah 3. Nah, kita bisa membandingkan dengan asam jeruk lemon misalnya kan gitu, berapa nilainya bisa kita tentukan. Ya, dia lebih spesifik. Kalau misalnya kita gunakan indikator yang tadi sebelumnya, indikator organik, senyawa organik, dan juga indikator universal, bisa jadi mungkin dia hampir sama, mendekati, karena kita hanya melihat warnanya saja. Kan makanya agak lebih sulit kalau misalnya ada orang yang dikatakan tidak bisa membedakan warna. Nah, itu akan susah untuk menentukan berapa nilai pH-nya, kan begitu. Ya. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya, ya, penjelasan kita untuk penentuan konsep pH, ya, atau derajat keasaman, dan disimbolkan dengan pH. Jika ada ingin kalian tanyakan, silahkan, ya, ketikkanlah pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di situ. Dan jika ada yang ingin tidak ada yang ingin kalian tanyakan, kalau paham dengan apa yang saya sampaikan, silahkan ketikkanlah, bilang paham atau mengerti atau lain sebagainya, ya. Nah, untuk tugasnya juga setelah ini silahkan kalian kerjakan tugasnya. Mungkin tugasnya agak sedikit lebih maju, ya. Saya memberikan tugas kalian itu untuk perhitungan, ya, untuk menentukan nilai pH. Nah, jadi coba dihitung, karena besok kita akan jadi istilahnya post testnya hari ini gitu. Kita besok akan mempelajari bagaimana cara melakukan perhitungan pH, ya. Nah, jadi coba, kalaupun memang tidak ada yang kurang paham, boleh dibuka e-booknya. Saya ngambil soalnya dari sini, dari e-book yang kita pelajari ini kok. Jadi nggak melenceng kemana-mana, ya. Oke, saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.